Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh adalah salah satu tokoh yang pernah menguasai dunia selain Sulaiman bin Daud alaihi salam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Shaddad menikahi 4.000 perempuan dan memiliki 4.000 anak. Sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Wahab bin Munnabih mengatakan bahwa Shaddad bin Ad hidup selama 1000 tahun. Riwayat lain menyebut Shaddad diberikan umur panjang, yakni 1200 tahun. Ia merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan Al-Kisai berkisah ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang terbesar. Dia dituruti oleh banyak pelayan karena sesuatu yang dia miliki setelah kepergian ayahnya. Tatkala keagungannya kian bertambah, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kerajaan dunia dari timur hingga barat dalam genggaman kekuasaannya. Wahab bin Munnabih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain, sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Membangun surga di dunia. Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah seorang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya, dia memiliki 1000 menteri, untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek untuknya, dan menyuruh mereka untuk mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai dan pepohonannya, untuk membangun surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai di daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Mereka kembali kepada Shaddad bin Ad melaporkan tentang tanah tersebut. Setelah mendapatkan laporan tentang tanah tersebut, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur-atur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsyah, setiap sisinya berukuran 10 farsyah. Ketika para pekerja itu telah menggali pondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam untuk diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Para menteri menjawab, "Tahu, Paduka." Dia berkata, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas dan perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Selanjutnya, mereka pun mengumpulkan untuknya semua yang ada pada mereka dan apa yang ada di tangan orang-orang. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka telusuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu, sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan.
Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiang yang mereka buat dari zabar hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, anbar atau minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini, bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, hal itu dilaporkan kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya, dan para punggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna dari kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai di pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi jika engkau tidak mau mengikutinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar ujaran malaikat itu, Shaddad menolak. Ia kafir dan mendurhakainya. Oleh karena itu, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka semuanya mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. As-Sa'di mengatakan bahwa kota yang telah dibangun oleh Shaddad bin Ad hingga saat ini masih ada. Seorang laki-laki keturunan Arab bernama Abdullah bin Kilabah pernah masuk ke sana. Kejadian itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 48 Hijriah. Kota Ajaib. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qalabah tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Dalam buku Hayatul Qulub karya Syadid Muhammad Bakir Al-Majlisi dijelaskan, Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni, sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui siapapun. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana pun ini serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertahtakan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan saffron. Ketika memandang ke dalam,
dan tidak menemukan satu orang pun, ia menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami dengan pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang soleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik, dan safron sebanyak-banyaknya, tetapi tidak berhasil mencabut satupun rubi atau zamrud di sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat, kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Syaddad putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan, tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Betapa takjubnya Muawiyah ketika diberitahu ada seorang rakyatnya dari golongan muslim dengan wajah merah, rambut merah, berperawakan pendek, dan leher ramping dapat memasuki kota itu. Bahkan dapat masuk hanya untuk mencari untanya. Ibnu Bawaih dalam kitab Al-Mu'amirun menjelaskan, Hisham bin Sa'ad berkata, "Aku melihat batu di Alexandria yang berterakan tulisan. Tulisan itu berbunyi, aku adalah Syaddad putra Ad. Aku yang membangun kota Zat al-Imad. Tidak ada kota yang menyerupainya. Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati, dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12 sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tetapi umat Muhammad akan mengeluarkannya." Letak kota Zat al-Imad. Keberadaan Zat al-Imad disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr ayat 17, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, Ad adalah masyarakat Ar-Ramilah yang terletak di Ardubu Al-Khali antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Suatu ketika Syekh Al-Basam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Syekh menjawab, ia adalah negara Ad, kaumnya Hud. Ia terletak di Arrubu Al-Khali yang dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf. Itulah yang disebut An-Nufud atau Ar-Rimal yang menyerupai gunung tinggi yang meliuk-liuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.